Puji Tuhan, shalom semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada karena anugerah daripada Tuhan, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan untuk setiap anugerah, kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.
depan dan belakang kita angkat pujian ini. Kita mau bersuka bagi nama Tuhan. Hari ini, hari yang telah dibicarakan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dibicarakan Tuhan. Mari kita bersuka nama Tuhan. Tuhan bersuka nama Tuhan. Sama-sama katakan saudara. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka. Angkat pujian ini dari awal hari ini. Haleluya. Saya hari ini adalah hari yang istimewa. Amin. Hari ini, hari yang telah dibicarakan Tuhan. Mari kita bersuka. Dan pujian itu dengan sukacita, saudara. Hari ini, hari yang telah dibicarakan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Dalam Tuhan bersuka. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan bersuka. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Saudara saja katakan bersuka. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka. Angkat tangan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka kami bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka.
Puji Tuhan, saat ini kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Terima kasih banyak Tuhan, kami butuh firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Walaupun begitu banyak hal yang sudah kami lewati, seringkali kami tidak mengerti jalan hidup kami Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan di pagi hari ini membuat kita mengerti seperti apa jalan hidup kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belakang yang gelap.
Penuh memuji-muji dan menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tanpa firman-Mu kehidupan kami tidak mampu dilakukan. Tapi kami percaya Tuhan, karya-Mu luar biasa buat kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan menjalankan persembahan pertama, biarlah Tuhan mengurapi tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati. Begitu Tuhan, yang belum bisa memberi, Tuhan juga memberkati. Biarlah Tuhan persembahan ini menjadi pelebaran pekerjaan tempat-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, persembahan dijalankan kita akan puji Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman terlebih dahulu. Mari kita bangkit berdiri di lantai atas, lantai bawah juga bangkit berdiri. Tadi kami suami istri terlambat, saudara, karena kami ada pelayanan dari jam 7. Jam 7 jadi sedikit telat tadi. Mohon maaf ya. Dan sekarang mari kita buka Alkitab dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-35 saja. Satu ayat saja kita akan baca ini ya. Satu ayat ini. Ayat 35. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berdiri di semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta mendengarkan segala penyakit dan kelemahan. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara Islam Tuhan, kita masih berbicara, saudara, mengenai misi kita dalam hal memberitakan Injil. Sekali lagi saudara, jangan lupa bahwa memberitakan Injil itu adalah perintah Tuhan bagi semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau saudara, saya sebut lalu, memberitakan Injil itu adalah amanat agung dari Tuhan kepada setiap orang percaya. Nah, itu tentu saudara pahami dulu itu, sehingga memberitakan Injil satu pekerjaan juga bagi kita saudara. Sehingga saya bermaksud menyampaikan ini saudara, bahwa kita sebetulnya punya tugas keluar dalam waktu 24 jam ya bagi setiap orang percaya untuk memberitakan Injil. Nah saudara, saya akan bicara saudara mengenai prinsip-prinsip dalam memberitakan Injil pada pagi hari ini dalam konteks kita bicara misi.
Nah, saudara, kalau kita lihat dulu dari Yesus pertama, saudara, bagaimana Yesus di sini dia memberitakan Injil, saudara. Jadi saya bilang lalu Injil itu kan kabar baik tentang keselamatan dari Yesus, kabar baik tentang dosa itu ditebus, juga kabar baik, saudara, mengenai hidup kekal di sorga. Tentu semua orang itu, saudara, pengen hidup di sorga. Tapi ingat, saudara, orang menghidup di sorga hanya bisa melalui Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, ini yang harus kita bawa, saudara, harus kita beritakan. Orang juga mau selamat, saudara. Memang Alkitab berkata hanya bisa melalui Yesus Kristus, tidak bisa yang lain. Orang juga, saudara, Alkitab juga berkata semua orang telah berdosa. Semua orang berdosa pun dosa itu hanya bisa disucikan oleh darah Yesus juga. Nah, inilah, saudara, semua yang disebut masuk dalam Injil, artinya kabar baik. Nah, itu yang tentu disampaikan oleh Yesus, di mana, saudara, Injil ini diberitakan. Dan Yesus berkata dia berkeliling, saudara. Memang, saudara, kalau bicara memberitakan Injil, memang harus berkorban. Korbankan waktu, saudara. Karena memang harus berkorban, korbankan perasaan, bahkan korbankan uang. Kalau sekarang, saudara, bagaimana kita itu bisa menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Ya, kita memang harus bergerak, saudara. Harus memang berkeliling, harus jalan. Tidak bisa, saudara, kita cuma diam begitu. Memang harus memberitakan. Tentu, saudara, dalam konteks saudara masing-masing, di mana saudara bekerja, siapa saja saudara ketemu. Ya, minggu ini saya hanya memberitakan kepada anak kecil, saudara. Ya, anak kecil. Ya, agama seberang, baru saya bilang sama dia, oh ya, dia ngerti Isa juga. Dia agama seberang. Tapi ternyata Tuhan utus saya kepada anak kecil saja. Agama seberang. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi Yesus berkeliling memberitakan Injil di semua kota dan desa. Nah, saudara lihat ya, saudara. Memang juga, saudara, satu sisi, saudara, Injil itu memang pertama itu ada di kota Yerusalem khususnya, bagi saudara. Ya, jadi ada di kota Yerusalem, saudara. Nah, kalau lahir tentu di kota Bethlehem, lebih kecil, saudara, kotanya. Tapi ketika mulai pemberitaan, saudara, pemberitaan Injil itu terjadi melalui Yesus itu kan di Yerusalem. Nah, Injil itu diberitakan di Yerusalem di kota, baru pergi ke Yudea, baru ke desa-desa. Nah, itu, saudara, kalau saudara lihat, bahkan bagaimana kita gereja, saudara, gereja GPDI ini, itu dia turun, saudara, jadi gerejanya GPDI ini, saudara, itu kan dari kota besar di Amerika. Di Amerika pun dia di kota, baru mereka utus ke Indonesia. Dan di Indonesia ini pertama mereka turun di Batavia, saudara, masih zaman dulu Batavia, orang-orang Belanda ini, saudara, tinggal di Amerika, terus mereka turun ke sana. Itu Tuhan suruh mereka, tapi tidak memberitakan di sana, tapi mereka pergi ke Bali. Ya. Nah, oke, saudara, jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana para senior itu, saudara, sama dengan konsep dalam Alkitab, bagaimana Yesus dari kota pergi ke desa. Begitu juga Injil masuk ke, Injil itu diberitakan dan berdirinya organisasi GPDI ini juga dari kota, dia pergi ke desa. Nah, maksudnya juga begini, saudara, bahwa sekarang, saudara, mungkin saudara jemaat Tuhan begini ya, saudara ada tinggal di kota, ya, tinggal di kota. Tapi prinsipnya bagi kita, mau kita di kota, mau kita di desa, harus beritakan Injil, ya, tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan, tentang penebusan dosa, tentang kerajaan sorga, ya, untuk tinggal di sorga. Tapi satu hal bagi kita, saudara, bahwa Alkitab secara teks menulis Injil itu memang harus diberitakan entah di kota, entah di desa. Jadi kalau jemaat Tuhan saudara ada di kota begini, kadangkala saudara entah saudara berkunjung keluarga atau liburan, saudara harus punya prinsip ini. Karena sekali lagi saya akan bicara mengenai prinsip penginjil. Tidak boleh lepas sekalipun saudara liburan. Justru, saudara, kalau kita liburan, itu kita akan ketemu peluang orang-orang yang kita tahu dia agama seberang. Haleluya, saudara. Jadi, saudara mau kemana pun, saudara, kita pergi itu tidak boleh lepas, saudara. Tidak boleh lepas sebagai orang percaya Kristus, bahwa kita harus punya prinsip, kita harus menginjil.
kita sedang pergi kemana, harus saudara. Saya kalau jalan, mungkin saudara perhatikan kalau saya dengan saudara entah di mana perginya, kadang-kadang saya harus jalan sedikit saudara, nyari siapa yang bisa saya injili. Nggak dapat, saya balik lagi. Tidak selalu dapat saudara, tidak selalu dapat. Berapa waktu lalu ke Singkawang, oh luar biasa, banyak saudara di sana. Begitu. Mulai dari mobil saya sudah mulai. Jadi pakai semua itu. Jadi jiwa itu harus menjadi harus kita menjiwai saudara, dan menjadi satu prinsip bagi kita bahwa menginjil itu saudara seperti Yesus lakukan. Entah Yesus itu di kota, dia menginjil. Entah dia pergi ke desa, dia menginjil. Nah, jadi sekali lagi sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ini harus jadi prinsip bagi kita untuk memberitakan Injil. Sebagaimana minggu lalu saya tanya, hanya mau lihat grafik kita saudara. Mau lihat grafik kita, naik nggak saudara? Minggu ini ada nggak saudara yang memberitakan Injil bagi orang belum percaya? Coba angkat tangan aja. Oke, Rahel saudara. Oh, di lantai bawah. Yang sudah beritakan. Oh ya, di lantai bawah ada nggak? Oh, ya sudah. Minggu ini ada berita. Oke, terima kasih. 2. Nah, ini agak turun, nggak apa-apa. Jadi grafiknya, makanya saya bilang kan grafik kan. Grafik itu tidak selalu naik, karena itu turun, naik, gitu. Tapi minimal saudara harus punya prinsip seperti Yesus Kristus. Mau dia ke kota, dia beritakan Injil. Apakah Yesus itu ke kota terus begitu? Saya yakin enggak juga saudara. Tapi saudara, dia harus berusaha, saya harus beritakan Injil. Ini dalam natur manusia Yesus ya. Kan dia ke desa juga. Bukan cuma sekedar mau lihat bagaimana di desa, bagaimana keadaan kalian, bagaimana ekonomi kalian. Tidak. Memanfaatkan semua itu tentu beritakan Injil. Haleluya. Oke, saudara, saya akan bicara saudara beberapa prinsip dalam memberitakan Injil. Mari kita masuk. Pertama, saudara, prinsip pertama, saudara, kita itu harus berdoa. Nah, ini kan saudara bisa lakukan setiap hari. Jadi, tidak ada orang Kristen tidak berdoa, saudara. Tetapi doa dalam hal penginjilan, saya harus berdoa. Tuhan, hari ini kira-kira siapa yang Tuhan, atau minggu ini siapa yang Tuhan saya bisa ketemu untuk beritakan Injil. Berdoa saudara, hari ini ternyata tidak bisa menginjil, besok ternyata tidak. Tapi doakan terus. Dan ini harus jadi prinsip bagi kita, sampai kita saudara merasa bahwa ini memang tugas, ini memang amanat agung. Tuhan sudah beritakan, tapi kadang-kala ada rasa ragu, ada rasa takut, ada rasa malas. Tapi kalau kita bawa dalam doa, menjadi satu prinsip bagi kita berdoa. Bukan kita terbatas berdoa, berkati pekerjaan saya, berkati istri, suami, anak, rumah tangga, keuangan. Tapi juga berdoa tentang penginjilan. Amin. Jadi ini harus jadi prinsip saudara. Prinsip doakan mengenai penginjilan, yang dimana saudara menginjil. Coba kita baca dulu Roma 10 ayat 1. Roma 10 ayat yang pertama. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah apa? Supaya mereka diselamatkan. Amin, saudara. Ini Paulus. Jadi dia punya prinsip saudara, harus berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena dia mengingini keselamatan supaya dapat dimiliki oleh orang belum selamat. Minggu lalu saya sudah bilang kita tidak boleh hanya puas dengan keselamatan kita yang sudah dapat. Kita juga harus puas kalau orang lain diselamatkan. Amin, saudara. Ada orang kan begini, saudara. Oh, saya udah puas kalau saya diberkati. Tapi dia tidak puas kalau orang lain diberkati. Nah, itu iri namanya. Iri hati. Tapi dalam hal ini saudara, kita tentu sudah puas, kita sudah selamat. Tapi tidak boleh puas seperti Rasul Paulus. Dia tidak puas, masa cuma saya dan keluarga saya.
Saya juga harus berdoa supaya orang lain diselamatkan. Bagaimana dia mengungkapkan itu? Dia ungkapkan dengan doa. Tuhan, keinginan hatiku, aku mau supaya orang lain diselamatkan. Amin. Coba saya berkata kepada saudara. Memang kalau orang tidak diselamatkan, kenapa? Apa saudara? Masuk apa? Masuk neraka. Masa kita selagi begini senang melihat orang menderita di neraka, kan? Tentu kita tidak mau. Masa kita mau lihat keluarga kita menderita di neraka, kan? Tidak mau. Menderita kalau cuma 1 hari ya udahlah, kita pikirnya 1 hari aja. Tapi kalau menderita di neraka berapa lama? Selamanya loh, saudara. Selamanya. Nah ini kita balik, saudara. Kalau kita melihat Yesus tadi, dia punya prinsip, entah saya di kota, entah saya di desa, saya harus cari kesempatan beritakan Injil. Dan saudara yang selamat Tuhan, Paulus mengungkapkan saudara bahwa ini yang harus dia lakukan pertama. Tentu Paulus tidak setiap hari, saudara. Tidak setiap hari dia harus cari orang. Tapi ada waktu, saudara, dia harus berdoa. Bahkan Paulus, saudara, dipenjarakan hanya karena beritakan Injil. Tapi saudara, dia tidak berhenti. Dia berdoa dari penjara. Dia berdoa, Tuhan, saya tidak bisa bertemu orang, tapi saya berdoa, Tuhan, supaya ada banyak orang memberitakan Injil. Haleluya, saudara. Itu betapa luar biasa, saudara, prinsip Rasul Paulus. Kalau dia lepas dari penjara, beritakan lagi Injil. Berapa kali dia masuk penjara, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Tapi ingat ya, Paulus masuk penjara bukan karena mencuri, ya saudara. Tapi dia masuk penjara karena beritakan Injil. Karena prinsipnya dia, saudara. Tapi dia berdoa. Jadi kita juga mari, saudara, berdoa. Prinsip pertama, saudara, tentang memberitakan Injil, berdoa. Setiap hari berdoa. Masukkan dalam doa saudara tentang memberitakan Injil. Jangan, saudara, kita ini semua hanya berdoa tentang kebutuhan kita, tetapi kita juga berdoa tentang supaya orang lain diselamatkan. Dan betapa senangnya Tuhan pakai saudara. Amin. Kalau saudara sudah berdoa, percayalah saudara, dengan caranya Tuhan bisa pertemukan. Saya juga heran, Tuhan ketemukan saya dengan anak kecil. Anak kecil di agama seberang. Oh gitu ya, Pak. Oh gitu ya, saudara. Gitu ya, Pak. Iya. Kamu Isa itu nabi. Kalau bagi kami Isa itu Tuhan, juru selamat, mengampuni dosa. Oh gitu ya, Pak. Jadi kalau kita bawa dalam doa, nanti Tuhan ketemukan dengan orang-orang yang siap di Tuhan. Amin. Nah, saudara baca lagi Kolose pasal keempat ayat 3. Kolose, mari kita baca ini. Baca bersama-sama. Mari bangkit berdiri dulu. Lantai atas, lantai bawah, bangkit berdiri. Kita baca ya. 1, 2, 3. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Tuhan berkata, silakan duduk. Ini saya bilang tadi. So lihat saudara, saking semangatnya Rasul Paulus, dia merasa ini sangat penting bagi orang yang sudah diselamatkan untuk memberitakan Injil keselamatan bagi orang lain. Ini dia di mana posisinya, saudara? Di penjara. Dia bilang, doakan supaya kami keluar, supaya Tuhan buka pintu penjara ini, supaya kami lepas dari penjara ini untuk apa? Berbicara tentang rahasia Kristus, yaitu keselamatan. Jadi kita ini harus berdoa. Ayat yang keempat, 2, 3. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Perhatikan saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Ini konteks untuk menginjil. Jadi engkau sedang ada di desa, ada di kota, ada di tempat pekerjaan, ada di saudara makan dengan teman. Saudara sekalipun pada akhirnya tidak
tidak dapat beritakan, tapi saudara Tuhan, bagaimana Tuhan saya bisa beritakan Injil pada orang ini? Nah, begitu ayat ke-6, Nah, 2-3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kita saudara begini, jangan macam-macam kata-katanya. Saya sudah bilang lalu juga. Pokoknya kalau mau menginjil, jangan melebar kemana-mana. Bilang aja tentang Yesus Kristus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, Yesus itu pengampunan dosa. Amin saudara. Nggak usah panjang-panjang, jangan melebar-lebar yang lain. Kalau ada orang mau ajak berdebat, nggak usah berdebat. Ini bukan konteks berdebat. Memberitakan Injil ini konteksnya adalah beritakan saja, ya, bukan untuk berapologet. Hanya orang-orang khusus lah, saudara, untuk berdebat di situ. Satu ayat lagi, saudara. Efesus 6 ayat 18. Mari baca, 1, 2, 3. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Pertama begini. Jadi ingat ya, doa penginjilan jangan putus-putus. Baik saudara berdoa, saudara kepada orang yang sedang beritakan, saya juga berdoa buat seluruh jemaat. Jadi kita saling berdoa untuk Tuhan. Tolong supaya seluruh jemaat YPDI Shalom Kota Wisata saat dia memberitakan Injil, Tuhan menyertai, ada orang diselamatkan, ada orang mengalami mujizat Tuhan. Ayat yang ke-19, 2-3. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Apa rahasia Injil? Yesus Kristus juru selamat, Yesus Kristus penebus dosa. Amin saudara. Yesus Kristus jalan masuk surga. Itu rahasia Injil. Jadi kembali kita lihat firman Allah mengajarkan prinsipnya doakan. Haleluya saudara. Paulus juga seorang rasul, dia mendoakan kami. Saat kami juga sebagai hamba Tuhan, jemaat doakan kami, beritakan. Saya pun mendoakan saudara supaya saudara juga bisa memberitakan Injil. Jadi berdoa itu saudara sekali lagi tidak terbatas tentang kebutuhan kita, tapi mari kita juga berdoa khusus mengenai penginjilan, khusus tentang bersaksi. Itu prinsip pertama adalah berdoa dalam hal kita menjalankan misi penginjilan. Yang kedua begini saudara, prinsip yang kedua, tapi saya tidak bahas panjang ini, adalah sadari ini adalah tugas dari Tuhan bagi setiap orang percaya. Ingat Matius 28 ayat 19 ya, pergilah kamu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu saya bilang itu ayat amanat agung buat kita. Jadi saudara dalam Tuhan, jadikan saudara ini satu prinsip dalam penginjilan. Ini adalah tugas mulia dari Tuhan. Amin saudara. Tugas mulia dari Tuhan. Saudara, kalau orang berkata mungkin pikir menginjil itu ngapain? Tidak dapat uang. Menginjil itu saudara harus keluar uang. Harus keluar uang. Harus berikan waktu, saudara. Tapi ingat, 1 Korintus 15 berkata, saudara, orang yang menginjil itu, ayat 1 Korintus 15 ayat 58, boleh baca nih, baca, mari baca, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Ini mengenai menginjil, saudara, penginjilan. Sebab kamu tahu bahwa apa? Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu apa saudara? Tidak sia-sia. Amin saudara. Jadi kadang-kadang saudara pikirin tidak ada upah. Ada upahnya orang menginjil. Jadi prinsip yang kedua saudara, kita harus sadari bahwa ini adalah tugas mulia dari Tuhan yang menginjil. Jadi maksudnya begini saudara. Tahu ini kan tugas mulia. Kalau seandainya begini saudara,
saudara disuruh oleh atasan saudara. Saudara disuruh oleh presiden. Ya kan begitu saudara. Orang-orang yang petinggi-petinggi bilang, kamu tolong bawa ini ke sana. Kita ini bangga sekali kan bagi saudara. Kita ini utusan. Saudara tahu nggak ketika kita datang, bawa sesuatu, saya disuruh oleh si A atau presiden suruh saya taruh ini. Menteri juga saudara langsung, kamu yang ini. Nah gitu. Disuruh siapa dia lihat? Saya ingat saudara waktu kami sudah mulai pelayanan di kota wisata, terus pelayanan di sini kan ditolak oleh organisasi lah saudara, organisasi kita. Jadi karena di sini sudah ada orang yang punya SK GBDI, tapi tidak ada pengembalaan. Nah sementara Tuhan sudah taruh kita di kota wisata dan jemaat sudah jalan. Dan saya datang ke gembala. Prinsipnya kan begini, kalau kita merintis datang ke gembala tetangga, itu dia bisa terima, dia bisa tolak. Nah kita datang, dia tolak. Baru datang ke wilayah, habis datang wilayah, sampaikan, dia tolak juga. Nggak boleh lagi, jadi nggak diterima lah saya. Naik ke majelis daerah, saudara, naik ke majelis daerah, saya datang lagi, ditolak lagi saya di sana, diusir, nggak boleh, nggak usah kamu baca. So bayangkan, 3, saya naik kemana lagi? Saya naik ke majelis pusat. Jadi kita sama ibu gembala ini pergi ke puncak, majelis pusat sedang rapat di sana. Saya ceritakan pelayanan kami seperti ini, begini sudah jalan, tapi semua ditolak. Setelah ditolak, sudah jadi teman gembala tolak, wilayah tolak, majelis daerah tolak, naik ke majelis pusat. Sampai di majelis pusat di puncak, kamu ceritakan pelayanannya, begitu. Saya cerita oleh saya, dan kamu duduk situ ke dalam. Setelah itu ada 10 menit keluar sekumnya. Dia bilang ini dari pimpinan, dari waktu itu ketua majelis pusatnya Ani Mande ya. Dia cuma bilang ini surat wasiat. Kamu datang ke majelis daerah. Jadi yang nolak saya ini. Dan ibu gembala kita datang. Kita datang beberapa hari kemudian datang ke Bandung waktu itu. Kita datang serahin suratnya. Om, izin Om, kami mau bawa surat ini dari ini. Saya dari ketua umum datang, dia baca. Terus saya lihat reaksi dalam, begini. Saya juga nggak tahu isinya apa, saudara. Dia lihat saya begini. Kamu kok ada surat ini? Sebentar. Di depan saya, saudara. Dia langsung telepon sekretaris mas daerah. Halo, sekarang juga keluarkan surat SK. Langsung begitu. Di kota wisata, GP di kota wisata. Saudara, sampai sekarang dari ibu gembala kami tidak tahu isi suratnya apa. Tapi karena yang mutus saudara, dia langsung lihat saya dari kepala sampai kaki. Kamu kok dapat surat ini? Selesai. Itu saja sudah bangga saya. Sekalipun sampai sekarang saya tidak tahu isinya apa. Nah, kita tahu ini isinya. Tuhan sudah suruh kita. Maksudnya begini saudara, kalau Tuhan sudah suruh kita, Tuhan pasti bertanggung jawab buat kita. Amin saudara. Dan kita harus siap bangga juga. Kita bangga karena apa? Alkitab berkata kita surat apa saudara? Terbuka. Kita kan suratnya Tuhan. Amin saudara. Apa isi surat terbuka? Mengenai penginjilan, mengenai kabar baik. Jadi Alkitab menggambarkan kita ini adalah surat-surat terbuka yang membawa tentang kabar baik, tentang keselamatan, tentang penebusan dosa, tentang kerajaan sorga di dalam Yesus Kristus. Nah, sehingga saudara ini saya bilang tadi, saudara, jadi prinsip bagi kita bahwa memberitakan Injil itu, bersaksi kepada orang percaya, itu adalah tugas yang mulia. Amin, saudara. Tugas mulia. Bilang kiri kanan, menginjil itu tugas mulia dari Tuhan. Ya. Amin. Berikut saudara. Sampai dulu jamnya. Waktu lalu saya korban di WSP atau pekerjaan jamnya mati. Saya korban. Lewat setengah jam. Nah, ini udah diganti baterai. Oke, yang ketiga saudara, yang saya ingat prinsip dalam menginjil pertama tadi apa saudara? Berdoa. Yang kedua saudara apa? Ini tugas mulia dari siapa? Tuhan. Saudara.
Yang kedua ya saudara. Yang ketiga begini saudara. Kita ini harus mengasihi, dasarnya Yohanes 3 ayat 16 ya saudara. Kita ini harus mengasihi, kita kan mengasihi sama manusia ya saudara, itu visi kita. Mengasihi jiwa-jiwa yang belum percaya ini saudara, seperti Tuhan mengasihi. Ini harus jadi prinsip. Jadi kita tidak boleh cuek, lihat kamu belum selamat ya sudah, biarin aja. Tidak boleh ada dalam hidup kita. Sekalipun kadang-kadang saya bilang, saya banyak kita bertemu dengan orang belum percaya, tapi minimal kita punya prinsip bahwa kami itu mengasihi engkau supaya engkau diselamatkan sebagaimana Tuhan mengasihi. Coba baca ayat 16 ini. Baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. So, memang saudara kalau baca ini agak lebih cenderung enak, tapi coba saya buat saudara. So, tahu kasih Allah ini, mengasihi manusia itu kasih berkorban. Begini, kalau bicara cara Tuhan menyelamatkan kita, caranya adalah melalui Yesus Kristus. Tetapi cara Yesus itu, sekarang saya bawa. Tadi cara Yesus, Tuhan menyelamatkan adalah mengutus Yesus. Tapi saya bawa ini, cara Tuhan menebus dosa kita. Ini bentuk kasih Tuhan, saudara. Cara Tuhan menebus dosa kita, ada yang tahu apa saudara? Bisa disalib. Disalib, coba saudara bukan. Siapa yang mau saudara? Harus dipukul. Dipukul bukan kita yang orang-orang tua sekarang ini pernah rasa yang dipukul sama orang tua pakai ikat pinggang, pakai cambuk sapi kalau kami yang di desa. Kalau saudara yang muda-muda, anak-anak remaja kita, aduh, baru diomelin dikit udah ngambek. Ngapain gitu ya baru. Kalau dulu saudara, bodoh orang tua dulu ngajarin anaknya, wah. Makanya sekarang dikenal apa sekarang? Generasi Gen Z tidak tahan banting. Omelin dikit ngambek. Kalau zaman dulu, diajar. Nah, itu saja mungkin saudara generasi Gen Z bilang, serem amat, kok diajar? Nah, gitu saudara. Coba lihat cara Tuhan Yesus menebus dosa kita. Ini tidak mudah. Ditompak, cambuknya saja saya bilang tadi, kalau kita cuma dulu pakai cambuk sapi, tapi dulu ini cambuknya kayak mirip cambuk sapi, tetapi ujung-ujungnya itu ada apa ini namanya? Kayak kail gitu. Ya, kayak besi tapi dibengkokin. Jadi waktu dicambuk, pasti yang ahli yang mukul, pasti melingkar di sini. Patok di sini, langsung ditarik, luka sudah. Itu luar biasa, cara penebusannya seperti itu. Tapi itu bentuk kasih Tuhan. Mau dia luka, dia apapun, yang penting dia berpikir, kamu harus ditebus dosanya. Karena kalau tidak, kamu tidak bisa diselamatkan. Nah makanya saudara, tentu bagi kita saudara, itu kasih Tuhan. Jadi prinsip bagi kita saudara, mengenai menginjil adalah saudara prinsip mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Haleluya saudara. So jangan peduli saudara. Sekali lagi kalau ingat ya saudara, mengasihi Tuhan dalam visi kita dan sesama itu saudara adalah tidak boleh memasukkan jabatan atau apapun. Karena mengasihi sama manusia itu adalah bicara mengenai kita itu satu hakikat. Jadi tidak boleh memasukkan agama apapun. Oh saya mengasihi engkau karena saya agama Kristen. Bukan begitu ajaran Tuhan. Pertama melihat manusia itu, kita itu sehakikat. Ya, sama saudara manusia, saya manusia. Yang orang juga belum percaya Yesus, dia manusia, kita manusia.
Makanya dasar kita Tuhan mengajarkan kita mengasihi, karena mengasihi karena sehakikat. Kamu manusia, saya manusia. Bicara agama belakangan. Amin, saudara. Makanya karena dia manusia, saya mengasihi supaya dia diselamatkan. Amin. Oke. Jadi mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kita baca dulu ini ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Mari baca, 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia atau Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi soal lihat ya, tidak ada saudara, tidak ada di nama siapapun saudara orang bisa selamat. Hanya melalui Yesus Kristus. Makanya saudara, dengan dasar ini ya kita harus munculkan kasih itu sebagaimana Tuhan mengasihi dunia ini, kata Yohanes 3:16. Saudara, dengan kasih yang tidak memandang, oh kamu suku apa, kamu itu agama apa. Kan kasih Tuhan itu datang kepada semua agama untuk diselamatkan loh saudara. Bukan berarti oh keselamatan ada di semua agama, bukan. Keselamatan itu diberikan kepada semua manusia. Apapun agama dia, apapun saudara kepercayaan dia, supaya saudara tentu itu dari misi kita. Maksudnya begini, semua agama kita harus sampaikan tentang Yesus Kristus Juru Selamat. Karena Yohanes 3:16 kepada dunia. Jadi semua orang itu entah dia beragama atau tidak beragama, saudara, itu jadi misi kita. Amin, saudara. Jadi misi kita, sekali lagi jangan sampai salah paham saudara. Jangan sampai saudara bilang, oh ternyata keselamatan ada di agama sana. Tidak, maksudnya kita ini sebagai orang misi, orang membawa Injil, harus kepada semua agama. Amin, saudara. Harus kepada semua orang yang agama apapun latar belakangnya. Ya saudara, itu ya saudara. Jadi kita harus mengasihi, karena intinya bukan agamanya, tapi orangnya, manusianya yang harus kita injili supaya dia diselamatkan. Karena keselamatan tidak ada di dalam agama itu. Amin, saudara. Tidak ada. Bahkan kita suka bilang keselamatan itu, saudara, tidak ada dalam agama apapun. Keselamatan itu ada dalam Yesus Kristus. Termasuk sekalipun orang itu beragama Kristen dalam KTP-nya, belum tentu dia selamat. Oh, saya ini sudah agama Kristen, pasti saya selamat. Belum tentu. Karena engkau tidak ikut Tuhan Yesus, engkau belum tentu selamat. Karena orang Kristen yang benar, saudara, dia yang benar diselamatkan, dia pasti taati firman Tuhan. Amin, saudara. Lanjut lagi, saudara. Yang berikut, ini saya 5 poin, tapi memang saya mau selesaikan, saudara. Jadi saya saudara, menjelaskan tidak panjang-panjang. Seharusnya kan cuma boleh 3 poin. Biasa saya bahas satu poin. Ini kan dalam prinsip ini saya menulisnya ada 5. Mudah-mudahan saudara punya ingatan, tetap ingat. Coba saya bilang prinsip pertama tadi apa saudara? Berdoa. Yang kedua apa saudara? Iya, itu tugas mulia dari Tuhan. Yang ketiga, mengasihi jiwa sebagaimana Kristus mengasihi. Oke, saudara. Selanjutnya, yang keempat, saudara, begini. Ini jadi prinsip bagi kita. Yang keempat adalah jangan malu. Haleluya, saudara. Kenapa jangan malu? Karena yang mengutus kita itu Tuhan. Harusnya yang ada kita bangga. Haleluya, saudara. Bangga. Saudara, kalau saudara sudah klik dengan ini, betul-betul saudara bangga. Saudara baru rasa ketika mau praktekkan, itu betul-betul kita bangga. Sekalipun rasa bangga itu kadang-kala baru muncul setelah, oh kok akhirnya saya bisa. Betul-betul bangga. Makanya saudara, dalam hal ini saudara jadikan satu prinsip. Aku tidak malu, karena yang utus saya itu Tuhan. Dan yang saya beritakan ini benar. Saya beritakan ini memang supaya dia diselamatkan. Haleluya, saudara. Jangan malu. Coba kita lihat dulu ayat ini, saudara. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Mari baca bersama-sama. Mari bangkit berdiri, lantai bawah juga bangkit berdiri. Mohon maaf ya saudara kalau saya bikin saudara berdiri begini supaya hilang ngantuknya. Gerakin dulu badannya, enggak apa-apa, gerakin dulu. Nah,
Soalnya ada yang saya lihat muak. Gerakin dulu. Jangan tanya kiri kanan siapa yang muak tadi. Kamu ya, jangan. Gerakin aja badannya. Ya. Oke, mari kita baca. 1, 2, ayat tadi ayat 78. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan keterlibatan. Ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bisa amin? Tuhan berkati, silakan dulu. Jadi firman Allah menjelaskan bahwa dia tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tidak pernah memberikan kita roh rasa malu bersaksi, tidak. Makanya kalau kita rasa takut, tolak dalam nama Yesus, saya tolak ketakutan. Kalau kita rasa malu bersaksi, bilang dalam nama Yesus saya tolak, karena Tuhan tidak pernah berikan rasa malu bersaksi. Amin. Terus Paulus bilang, tapi kamu juga jangan malu karena saya. Paulus itu maksudnya begini, ini kan Paulus karena dia di penjara. Nanti ada orang bilang, tuh lihat tuh teman kamu bersaksi, tuh buktinya dia di penjara. Jangan malu kata Rasul Paulus. Kalau memang menderita ya menderita aja. Amin saudara. Kalau orang tolak ya sudah, memang bagian dari pemberitaan Injil, saudara. Satu ayat lagi, saudara. Jadi dalam hal ini sudah dikatakan prinsipnya jangan malu bersaksi. Haleluya saudara. Boleh bilang kiri kanan, jangan malu bersaksi. Lantai bawah juga. Bilang kiri kanan, jangan malu bersaksi. Ada lagi ayatnya saudara. Matius 10 ayat 32 dan 33. Mari duduk kita baca ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, jadi tidak malu seandainya begini, saudara. Anak-anak, saya tanya saja kepada anak-anak yang di sini, anak-anak yang kan di sini aja. Saudara anak-anak, terus saudara pergi, terus saudara malu akui saudara punya orang tua. Entah orang tua saudara sudah tua, sudah sakit, tak orang tua, pokoknya apalah saudara. Terus saudara malu akui orang tua saudara. Kira-kira orang tua itu saudara senang apa tidak saudara? Tidak senang. Makanya saudara anak-anak muda biasakan saudara kalau ada orang tua, ada teman saudara, kenalin ini papa saya. Kenalin ini mama saya. Amin anak-anak muda. Amin. Tuhan saudara dia berkata, jangan malu. Akui Tuhan, akui imanmu. Kalau orang bilang kamu Kristen, ya saya Kristen. Kalau orang mengikut Yesus, ya saya mengikut Yesus. Amin. Lalu saya ajarkan saudara bersaksi kan saudara, memulai buat narasi. Padahal saya bilang ya, perkenalkan, justru saya perkenalkan. Kita harus perkenalkan iman kita, jangan malu. Kenapa saudara jangan malu? Karena ingat ya saudara, kita percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, berarti otomatis saudara, kita tahu hakikat Tuhan itu maha hadir, maha ada. Dia berkata Immanuel, selalu menyertai kita. Haleluya saudara. Jadi jangan malu saudara, jangan malu tentang Tuhan kita. Harusnya kita bangga tentang Tuhan kita. Amin. Kita bangga. Oke, saya lompat lagi. Yang terakhir aja saudara. Ini yang keempat. Jadi prinsip yang keempat, jangan
jangan malu bersaksi ya. Yang keempat, saudara, terakhir. Tapi ini agak panjang. Ini yang kelima. Yang kelima itu jangan kecewa. Mari saya kasih alasan buat saudara melalui firman Tuhan ya. Dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai 8. Supaya saudara dapat maksud saya bilang tadi jangan kecewa, saudara harus baca. Tapi baca sekali lagi, bagi berdiri sekali lagi. Ini sebetulnya yang dibawa saya lihat ada begini. Nah, biar hilang ngantuknya juga lantai bawah. Tadi saya lihat dia ada narik badannya. Ya bagus sih, tapi untuk ngilangin ngantuk. Kalau saudara nggak begitu, bisa tiduran. Oke. Gantiannya begini. Pria dulu, nanti ayat berikut wanita. Tadi ayat 1 pria dulu ya. Pria dulu. Pria lantai atas, lantai bawah. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam pemahaman kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung dan makannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah hari terbit, lalulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saya mau tanya, saudara, ini kan perumpamaan tapi menggambarkan Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus yang menabur. Kalau saudara lihat, kalau menabur itu, seorang penabur pasti senangnya menuai. Tadi di sini ada yang dia menabur, ada yang menuainya berapa kali lipat? 30, 60, 100 kali lipat. Kita maunya ini kan? Amin. Kalau saudara menginjil maunya begini kan saudara? Tapi sebelumnya apa kata firman Allah? Ada yang jatuh di semak duri, ada jatuh di pinggir jalan, ada yang tanah berbatu-batu. Ini yang saya bilang tadi supaya saudara paham prinsipnya menginjil, jangan kecewa, karena nantinya tidak semua itu diterima. Yang penting tugas menabur sudah. Ingat ini Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai saudara bilang, saya kali kurang ya, saya manusia biasa. Yesus saja menabur, ternyata tidak semua. Kalau dibilang tadi ada tanah yang berbatu-batu, di pinggir jalan, semak duri, tanah yang baik. Lebih banyak mana berarti? 3:1. Iya kan saudara? 3:1. Jadi makanya jangan kecewa. Jadi kayak ini prinsip. Karena kalau tidak menjadi prinsip, saudara, aduh saya sudah menginjil, apalagi baru pertama, aduh ditolak, dia tidak terima, malah dia ejek Yesus. Nah udahlah, tidak usah deh. Jangan kecewa, tetap menginjil. Amin saudara. Karena setiap engkau menginjil, apakah itu dia terima, apakah itu bertumbuh atau tidak, saudara, sekali lagi Alkitab berkata engkau punya upah di surga, karena engkau telah menjalankan tugas yang mulia dari Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai di sini saya menjelaskan saudara mengenai misi dalam hal saudara menyampaikan atau memberitakan kesaksian kepada orang yang belum percaya. Jadi kita akan misi kita menjangkau jiwa yang belum percaya Yesus. Jadi ada
Ada juga menjangkau domba yang hilang, menjangkau domba yang sesat, menjangkau domba tidak bergembala. Itu misi selanjutnya yang akan kita bahas. Jadi misi yang pertama ini, saya harap saudara ini, di antara semua ini memang saya sengaja paling panjang saya membahas. Supaya apa saudara salam Tuhan, diulang-ulang supaya saudara melengkap. Bahkan ini menjadi pakaian bagi kita semua, bahwa saya harus menginjil. Saya tidak akan kecewa dalam menginjil sekalipun tidak semua menerimanya. Amin. Saya punya prinsip, saya menginjil, saya harus mendoakan bagi orang yang belum terima Yesus seperti Paulus. Saya harus menginjil, prinsip saya, karena saya ini adalah memiliki tugas yang apa saudaramu? Mulia dari Tuhan. Oke, saudara Islam Tuhan, jangan malu, itu prinsip bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya Alkitab berkata, saudara tetap, tadi saya coba minta Yesaya 55 ayat 11. Sorry, saya ingat aja. Tetap berdiri aja. Tapi kita akan baca satu ayat ini. Kita akan baca satu ayat ini. Yesaya 55 ayat 11. Mari baca. 1, 2, 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku apa? Dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhnya kepadanya. Amin. Firman tidak pernah kembali sia-sia. Dia akan berhasil. Sekalipun saudara, tapi ada yang tidak terima, itu firman jadi hakim buat dia. Amin. Jadi setiap firman, apakah nanti orang itu tidak terima menjadi hakim buat dia, ataukah orang itu terima dia diselamatkan. Jadi intinya firman yang kita sampaikan tidak pernah kembali sia-sia. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah ajarkan kami kebenaran firman Allah mengenai misi dalam gereja-Mu di tempat ini untuk menjangkau jiwa yang belum diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat tugas yang mulia Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Sebab itu Tuhan, setiap kami di tempat ini, dari orang tua sampai anak-anak, urapi kami semua Tuhan, untuk kami bisa memberitakan Injil-Mu ya Tuhan, keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, bagi orang yang belum diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat segala otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur. Doa hamba-Mu setiap kami yang datang saat ini, Tuhan, ada pergumulan-pergumulan pribadi kami, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan kami terhadap anak-anak kami, terhadap orang tua kami, terhadap keuangan kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, semua jenis pergumulan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada jawaban, selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan, selalu ada pemulihan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami diberkati. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan bagi waktu kamu dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman itu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau berkati dia Tuhan, setiap tulis dan tanggung jawabnya dan keluarganya Tuhan, berkati dalam setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di surga. Di saat ini kami akan memberikan persembahan untuk perluasan pekerjaan-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terus tinggal di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan memberi maupun belum sempat memberi Tuhan. Ingat firman kami di saat ini Tuhan, mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, persembahan dijalankan karena puji. Tuhan
Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati selalu, sehat, kuat selalu, dan pelayanan keluarga diberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari video. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah komsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprip di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Dan ibadah YMB dimulai jam 5 sore. Hari Minggu, jadwal berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Baptisan Selam akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 18 April tahun 2025 setelah ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus. Bagi yang akan mengikuti baptis selam, diharapkan mendaftarkan diri, mengisi form baptisan dan diserahkan ke Saudari Esther Rahel, dan untuk sesi konseling baptisan akan diinformasikan lebih lanjut. Berikut cuplikan kegiatan doa di Taman Doa Depok, gabungan Pelprip dan WSP. Puji Tuhan, demikian cuplikan video pengumuman. Apa ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala? Tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari. Mari kita bangkit berdiri semua. Doa tutup mohon kesediaan dari Ibu Gembala. Kita berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Kami boleh menikmati Engkau baik melalui pujian penyembahan kami, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan iman kami diteguhkan kembali melalui setiap kebenaran firman-Mu. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Bahkan ketika kami melangkahkan keluar dari ruangan ibadah ini Tuhan, Engkau taruh kerinduan bagi kami untuk
kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus memperlengkapi kami. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami. Dan kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami untuk kami boleh Tuhan melayani Engkau, memberitakan kabar sukacita yang daripada-Mu. Saat ini kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, dengan berbagai pergumulan mereka, baik mengenai kesehatan, mengenai rumah tangga, mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan, mengenai hari depan, mengenai apapun juga Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Hanya Engkau Yesus yang sanggup menolong kami. Oleh karenanya Tuhan, kami bawa pergumulan kami, seruan doa kami kepadamu Tuhan. Kami naikkan kepadamu karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, dan berikan kami kepekaan Tuhan, untuk kami boleh mengerti Tuhan, untuk kami boleh mengenali setiap pertolongan Allah, setiap kehendak Allah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh meresponi setiap kehendak-Mu, setiap pertolongan-Mu Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebebasan, ada kemerdekaan di dalam Engkau. Dan kami semua umat-umat-Mu menerima pemulihan, kebebasan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami sudah dibebaskan, kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk menikmati setiap berkat-berkat Tuhan di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ibadah anak-anak sebentar, ibadah sore nanti, bahkan kegiatan kami sepanjang minggu yang akan datang, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului dan Engkau berkarya di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus berdoa kami untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Yehova Jireh, Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, dan Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu, sehingga kami semua boleh menjadi berkat bagi rumah-Mu. Bangsa negara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu, biar Engkau memberkati, Engkau dimuliakan di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa khusus untuk umat-umat-Mu yang berulang tahun di bulan Maret ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka, biar mereka semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami ya Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.